Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di masa pandemi ini, saya berharap kalian semua di rumah tetap mematuhi protokol dari pemerintah. Selain memakai masker, juga jaga jarak dengan yang lain. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku yang kusayangi, silakan membuka Google Classroom untuk melakukan absensi kelas dengan menuliskan nama dan kelas. Kalau sudah, kegiatan kita hari ini adalah yaitu mempelajari tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Tujuan dari kegiatan kita nanti kalian diharapkan mampu dan mengerti apa itu tentang iklan dan jenis-jenis iklan. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan organ-organ pencernaan hewan yang dalam hal ini yang kita pelajari adalah hewan sapi. Yuk, kita melihat video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kegiatan kali ini kita akan mempelajari tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, siswa mencermati video organ pencernaan hewan, dalam hal ini dicontohkan sapi. Siswa nanti mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Yang keempat, diskusi dan mencari informasi baik dengan orang tua ataupun teman, dengan harapan siswa nanti mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Pada muatan yang pertama, kita akan membahas tentang iklan. Iklan adalah informasi yang isinya untuk membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya menggunakan kalimat SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan yang berpedoman pada kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jenis iklan berdasarkan media. 1. Iklan cetak, contohnya koran, baliho, poster, dan pamflet. 2. Iklan elektronik, iklan yang ditampilkan di televisi, iklan yang kita dengar di radio, dan iklan yang biasanya kita tahu atau muncul dalam penggunaan internet. Coba amati gambar iklan berikut ya. Dari iklan yang sudah kita amati tadi, kita pasti menemukan kata-kata yang unik. Nah, kata-kata unik dalam iklan biasa kita kenal dengan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci yaitu kata yang menjadi tujuan dari iklan tersebut. Cirinya terdapat pada judul iklan dan ditulis lebih dari sekali. Pembahasan yang berikutnya yaitu sistem pencernaan hewan. Dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok mamalia yang memakan 2 kali atau yang disebut memamah biak. Beberapa contoh hewan ruminansia ada sapi,
kambing, domba, kuda, kerbau, dan lain-lainnya. Organ-organ pencernaan sapi yaitu rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kita pelajari pertama yaitu adalah rongga mulut. Rongga mulut hewan ruminansia terdiri dari gigi dan lidah, yang rata-rata jenis giginya adalah geraham yang berfungsi untuk mengunyah dan memotong rumput. Organ yang kedua adalah faring, yaitu saluran tempat lewatnya makanan dan udara pernapasan. Yang ketiga adalah esofagus, yaitu saluran berotot atau muskular yang merentang dari faring menuju lambung. Yang keempat adalah lambung, yang menjadi ciri khas lambung dari hewan ruminansia adalah jumlah lambungnya, yaitu ada 4 lambung. Yang pertama rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, yang keempat abomasum. Sambil memperhatikan gambar ya. Berikut ini adalah gambar dari lambung sapi. Jadi, alur pencernaan sapi yaitu yang pertama adalah mulut. Mula-mula makanan dikunyah melalui mulut, kemudian ditelan menuju saluran esofagus, kemudian masuk ke dalam rumen atau perut besar. Di dalam rumen ini makanan dicerna dengan bantuan mikroba atau bakteri, kemudian kembali lagi ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya agar makanan menjadi lebih sempurna dan lebih halus. Kemudian ditelan menuju ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum dicerna melalui bantuan enzim pencernaan. Kemudian masuk ke dalam abomasum yang dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Dari abomasum ini, makanan bergerak menuju usus halus, kemudian menuju usus besar, dan yang terakhir menuju ke anus. Itulah tadi materi kita hari ini. Gimana? Sudah paham? Baik. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian dengan mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian dapat melakukan dengan berdiskusi atau dengan bantuan orang tua untuk mengerjakan. Linknya sudah Bapak siapkan di kolom deskripsi di bawah. Kalau sudah, nanti kalian juga harus mengerjakan soal evaluasi yang linknya juga sudah Bapak cantumkan di bawah. Baik, kalau sudah, kesimpulan dari kegiatan hari ini, tolong Bapak ingin mengetahui bagaimana kalian menyimpulkan nanti di kolom komentar saja ya. Karena biar Bapak bisa membaca apa isi dari kesimpulan dan bagaimana pemahaman kalian tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Demikian kegiatan kita hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu memakai masker dan mematuhi protokol dari pemerintah. Saya akhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum.